Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari pertemuan Presiden Jokowi dengan Paus Fransiskus di Istana Presiden. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus menemui Presiden Joko Widodo pagi tadi. Sebelum bertemu dengan Jokowi, Paus mengelilingi halaman belakang Istana Merdeka guna menyapa anak-anak. Dan Paus Fransiskus tiba di Istana Merdeka pada pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Dan setibanya di gerbang istana, kendaraan pemimpin tertinggi Gereja Katolik ini mengelilingi halaman belakang Istana Merdeka untuk menyapa anak-anak yang sudah menunggunya. Usai mengelilingi halaman istana, Presiden Joko Widodo juga menyambut Paus di sisi istana. Setelah Jokowi menerima Paus Fransiskus, mereka duduk di depan Istana Merdeka untuk menyaksikan acara penyambutan negara yang sudah disiapkan. Setelah menyaksikan penyambutan negara, Paus Fransiskus mengisi buku tamu negara di dalam Istana Merdeka. Kemudian Paus Fransiskus dan Presiden Jokowi bertolak dari Istana Merdeka ke Istana Negara, di mana sejumlah pejabat negara, duta besar, sahabat, dan tamu negara lainnya hadir menyaksikan sambutan dari Paus Fransiskus. Paus menekankan harus melawan ekstremisme dan intoleransi. Tak hanya umat Katolik, semua umat beragama diharapkan mengedepankan kerukunan dan toleransi demi tercapainya perdamaian dunia. Negara kita Indonesia menyambut gembira dan hangat kedatangan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, dan saya mendengar ini adalah penerbangan terpanjang yang Sri Paus lakukan. Terima kasih Bapak Suci telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia. Invito a visitare il Paese e per le sue gentili parole di saluto e rivolgo al Presidente eletto il mio più sentito augurio per un fruttuoso lavoro al servizio dell'Indonesia, immenso arcipelago di migliaia e migliaia di isole bagnate dal mare che collega l'Asia e l'Oceania. Si potrebbe quasi affermare che come l'oceano è l'elemento naturale che unisce tutte le isole indonesiane, così il mutuo rispetto per le specifiche caratteristiche culturali, etniche, linguistiche e religiose di tutti i gruppi umani di cui si compone l'Indonesia è il tessuto connettivo, è il tessuto indispensabile a rendere unito e fiero il popolo indonesiano. Il vostro motto nazionale, Bhinneka Tunggal Ika, uniti nel. Dan pemirsa, rencananya Paus Fransiskus juga akan mengunjungi Masjid Istiqlal, di mana Paus Fransiskus dijadwalkan akan mengunjungi Masjid Istiqlal pada Kamis pagi besok, dan dalam kunjungannya Paus akan menghadiri dialog lintas agama. Sejumlah persiapan juga telah disiapkan baik dari segi pengamanan hingga fasilitas di Masjid Istiqlal. Selain dialog lintas agama, Paus juga akan menyusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Jadi gladi bersih sudah selesai dan Paus akan ini kan terowongan toleransi pertama di dunia ya. Dan juga bagi sebuah-sebuahnya sangat narsistik dan sangat terkesan masuk ke dalam. Beda pertemuan besok dengan Bapak. Besok
Kalau Bapak rencananya akan membahas apa aja sih? Ya, substansinya besok kita akan. Apakah secara umum kayak membahas soal cara disinggung soal gejolak? Iya, menanggapi. Pemirsa, antusias warga menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia sangat besar. Salah satunya seperti jemaat Katolik yang menunggu di Bundaran HI Jakarta saat Paus tiba di Indonesia. Suster Maria, seorang jemaat Katolik menangis haru ketika melihat Paus Fransiskus menyapa warga dari dalam mobil. Dari dalam mobil, Paus yang mengenakan jubah putih tersenyum hangat dan melambaikan tangan kepada masyarakat yang telah menantinya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Hal ini membuat jemaat Katolik yang antusias menunggu rombongan Paus melintas terharu dan menangis. Menunggu kedatangan Bapak Paus Fransiskus pertama yang dalam kami Katolik biasanya disebut Bapak Suci. Ya. Bagaimana perasaan Suster ketika melihat Paus? Perasaan saya pertama itu saya memang senang ya. Saya ingin melompat ke depan tapi dilarang oleh bapak-bapak polisi, katanya nggak boleh lewat di garis kuning ini. Jadi di belakang begitu lewat. Ketika memberikan salaman Viva Padre itu artinya hidup Bapak, itu ada rasa bangga sekali, bangga, terharu, dan saya bangga dengan Indonesia ya. Maksudnya negara Indonesia negara yang terbesar Muslim di dunia, tapi begitu sukacita menerima pemimpin agama Katolik, pemimpin kami di tempat ini. Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pemimpin umat Katolik itu rencananya akan tinggal di Kedutaan Besar Vatikan dalam kunjungan apostolik selama 3 hari ke depan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Momen bahagia juga mewarnai kedatangan Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 2 orang anak yang mengenakan baju adat Jawa dan Papua mendapatkan cindera mata berupa rosario usai memberikan bunga selamat datang kepada Paus Fransiskus. Mary Lourdes Wicaksono Atmojo yang berasal dari Jakarta Pusat dan Irfan Wael asal Kabupaten Buru Maluku memberikan bunga selamat datang kepada Paus Fransiskus sesaat setelah ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa siang. Usai menerima buket bunga, Paus terlihat memberikan cindera mata untuk kedua anak yang masing-masing berusia 6 dan 12 tahun ini. Momen langka ini pun menjadi kebanggaan bagi keduanya yang tidak akan terlupakan. Mereka juga mengaku bahagia mendapat cindera mata berupa rosario yang diberikan langsung oleh pemimpin gereja Katolik sedunia. Kamu juga dikasih sesuatu ya? Itu dikasih apa? Boleh tahu? Apa? Rosario. Oh, rosario. Dibawa nggak rosarionya? Disimpan ya? Waktu dikasih tahu mau bawa buket bunga buat Paus, gimana perasaannya? Dikasih tahunya hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Terus tadi kan dikasih juga sama Paus ya. Itu apa? Dikasih apa tuh tadi? Itu perasaannya sangat-sangat luar biasa ya, berkat yang tidak bisa dikatakan dengan apapun juga, bahwa anak kami diperkenankan itu. Dan saya sudah punya rencana bahwa kalau saya dapatkan foto close up Irfan dipegang oleh Bapak Paus, maka saya akan pajang di lobi Panti Asuhan Vincentius Putra untuk dikenang selama-lamanya bahwa anak Panti Asuhan Vincentius Putra diberkati oleh Bapak Paus Fransiskus. Diketahui Paus Fransiskus tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 11.31 waktu Indonesia Barat Selasa siang. Paus dan rombongan melanjutkan perjalanannya ke Kedubes Vatikan yang berada di Jakarta dan akan menghadiri beberapa rangkaian kegiatan hingga 6 September mendatang.
Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, Pope Mobile atau mobil kepausan ini digunakan oleh Paus Fransiskus untuk berkeliling dan menyapa umat Katolik di tanah air. Seperti apa penampakan dari mobil tersebut? Kita simak informasinya. Selama kunjungan kenegaraannya di Indonesia pada 3 hingga 6 September mendatang, Paus Fransiskus akan menumpangi Pope Mobile atau kendaraan khusus kepausan. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok merahputih.com, tampak Pope Mobile yang digunakan Paus merupakan pindad maung buatan PT Pindad Persero. Pindad maung yang dipakai ini merupakan atap terbuka yang telah dimodifikasi. Modifikasi itu berupa tambahan atap kepala yang dibuat tinggi dan cukup untuk berdiri. Untuk memudahkan Paus Fransiskus berkeliling, bagian belakang mobil juga terlihat terbuka layaknya pick-up. Sementara plat mobil bertuliskan SCV1 dengan warna dasar putih. SCV sendiri merupakan singkatan dari Civitatis Vaticanae, yang artinya Negara Kota Vatikan I. Nomor ini biasa digunakan oleh kendaraan resmi yang membawa Paus saat melakukan kunjungan ke luar negeri.